100 jam lebih sudah, 3 hari lebih sudah. Pusat data nasional kita diambil alih oleh pihak hacker yang kita tidak tahu siapa. Tetapi kabarnya mengajukan tuntutan penebusan sebesar 131 miliar berdasarkan informasi dari Kominfo yang kita baca di media. Bagi saya bukan soal tebusannya. Yang menjadi masalah bagi saya adalah kenapa begitu lemahnya Kementerian Informasi dan juga Badan Sandi Negara dan pihak-pihak lain yang harusnya menjaga keamanan cyber security kita. Kenapa begini lemah dan bisa dibobol dengan mudahnya oleh pihak hacker, dan yang dibobol tidak main-main. Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional ini menyimpan data warga negara kita semua. Di sana ada NIK-nya, ada NPWP-nya, ada KK-nya, ada nomor teleponnya, ada alamatnya, ada semuanya di sana. Dan sehingga kalau data ini dipergunakan oleh pihak-pihak yang melakukan kejahatan lebih jauh, mengkloning data kita, mengkloning semua akses-akses perbankan kita, telepon kita, dan semua email kita, maka selesailah sudah. Dan yang paling mengerikan apabila kejahatan itu dipadukan dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, teknologi artificial intelligence AI, ini akan sangat mengerikan. Kita sebagai warga negara bisa saja tiba-tiba kaget menemukan beredar di media percakapan kita yang kita lakukan melalui handphone atau apa, semuanya bisa terbuka, terbongkar, dan bisa dilakukan oleh pihak asing untuk memeras warga negara kita. Kalau masyarakat biasa yang diperas mungkin tidak peduli, tapi bagaimana dengan ketika yang ditemukan adalah data pejabat, di sana ada percakapan yang aneh-aneh. Misal tanda kutip, seorang pejabat laki-laki melakukan percakapan dengan wanita atau melakukan negosiasi atau apa yang terkait dengan pidana korupsi atau apalah yang menyangkut kesusilaan. Bukankah itu akan bisa dipergunakan untuk menekan, mengancam pejabat kita? Dan demikian juga seorang istri mungkin melakukan percakapan apa dengan laki-laki lain atau apa segala macam, terbongkar. Ini mengerikan. Dan bisa saja peristiwa yang tidak pernah terjadi dibuat terjadi dan digabungkan dengan kemajuan teknologi AI. Seolah-olah kita melakukan percakapan, seolah-olah kita melakukan komunikasi WA, seolah-olah kita melakukan sebuah perbuatan dengan kemajuan teknologi, maka hancurlah. Karena apa? Didukung, di backup dengan data-data yang dimiliki. Nama kita jelas, NIK kita jelas, kakak kita jelas, NPWP jelas, nama ibu kandung yang biasa dipergunakan untuk keamanan di sistem perbankan ketahuan, semuanya ketahuan. Maka tidak ada lagi rahasia yang bisa ditutupi dari warga negara kita. Pertanyaannya, mengapa pemerintah sesepele ini menjaga pusat data nasional kita? Saya melihat belakangan ini Kementerian Informatika ini malah semakin seperti warung kopi liar saja. Karena menterinya pun terlalu banyak bicara cuap-cuap yang tidak jelas. Ngancam X lah, ngancam Telegram lah, mau ditutup lah kali ini, konten porno lah, segala macam. Urusan negara kita bukan hanya soal konten-kontenan yang ada di media sosial. Urusan negara kita lebih kepada bagaimana kementerian pejabat ini menjaga keamanan data nasional. Kalau seorang menteri Kominfo hanya sibuk ini, sebentar bicara Jokowi, sebentar bicara Pilgub, sebentar bicara Pilpres, sebentar bicara politik, dia lalai menjalankan tugasnya untuk menjaga pusat data nasional kita. Dia lalai menjaga keamanan cyber security kita terkait dengan data-data kependudukan kita. Ini mengerikan. Bayangkan kalau sampai itu terjadi, penjahat-penjahat ini menggunakan data-data yang ada di kita. Bank Anda bisa sebentar saja lenyap hilang isinya. Pajak Anda bisa ini, email Anda bisa, semuanya bisa dikerjain. Kalau rakyat biasa mungkin tidak terlalu bermasalah. Tetapi bagaimana kalau itu pejabat negara yang posisinya mengambil kebijakan, bisa ditekan, bisa diancam untuk melakukan kebijakan yang memihak kepada kelompok ini. Bisa saja kelompok tertentu di luar sana membayar hacker untuk menguasai ini. Dan ini yang harus kita khawatirkan. Jadi kembali kepada persoalan ini. Ini sepertinya Kominfo ini, apa sih? Kerjanya ngapain aja sih? Saya heran ya, kok menjaga pusat data seperti ini kita tidak mampu. Kejahatan di negara ini, kejahatan di sektor IT ini kan terus maju. Tapi Kominfo kita tidak pernah mengikuti kemajuan teknologi, tidak pernah mengikuti kemajuan zaman. Karena apa? Menterinya yang sekarang terlalu sibuk mengurusi politik.
seolah-olah kadang-kadang menjadi juru bicara Jokowi, seolah-olah menjadi jubir pilpres, seolah-olah menjadi jubir pilkada. Padahal Anda itu siapa? Bukan partai politik. Anda hanya ketua sebuah ormas yang namanya Projo, yang tidak punya legal standing politik dalam kepesertaan pemilu. Tapi Anda terlalu banyak melibatkan diri Anda dalam politik dan lupa mengurusi pekerjaan Anda yang seharusnya. Ini pesan saya kepada saudara Budi Ari. Jangan pertaruhkan, jangan gadaikan nasib keamanan data penduduk negeri ini hanya karena Anda lebih sibuk berpolitik demi keuntungan pribadi Anda. Saya berharap ini segera diselesaikan, segera bisa pusat data nasional kita diambil alih oleh tim-tim IT kita. Saya percaya orang Indonesia banyak yang jago-jago IT. Saya percaya orang Indonesia banyak yang handal dalam hal ini, hanya mungkin terlewatkan karena tidak punya orang dalam. So, ayo, Kominfo, Anda mampu atau tidak? Kalau tidak mampu, mundur saja dari sekarang. Jangan bikin bangsa ini kacau.